Siapa yang pertama sekali dari kalangan dari baginda Nabi Muhammad SAW atau daripada para sahabat yang buat kajian ada jogetnya? Coba Bapak Ibu cari. Tidak ada, Pak. Hari ini orang akan bilang itu cuman sekedar tarfih, hiburan. Oke, hiburan. Hari ini pertanyaannya generasi 2 tahun yang akan datang, yang ini jadi apa? Wajib atau halal atau haram? Atau wajib dilakukan? Kita ambil contoh yang paling sederhana. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Kita ambil. Ini yang versi salahnya. Yasinan. Kita ambil contoh yasinan. Orang meninggal, ada yasinan, Pak. Yasinan nih. Dulu orang paham zaman dulu, ini paham orang zaman dulu nih. Yasin itu dibuat karena waktu kondisi itu Islam ini sedikit. Sehingga harus masuk dalam urusan budaya. Masuklah. Ketika itu pahamnya ini bukan jadi satu hal yang wajib, tapi ini perbuatan yang ketika itu dianggap penting untuk menarik orang dan bisa berlemah lembut karena hubungan manusia dengan manusia. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Ini urusan sosial, dimasukkanlah agama. Sampai sekarang kalau ada orang meninggal tidak yasinan, kira-kira gimana telinga kita dengar? Sampai ada yang mengatakan kalau tidak dibacakan Yasin, ini mayat menangis. Kalau tidak dibacakan Yasin, ini bid'ah, ini bahaya. Sampai mereka katakan baca Yasin itu wajib. Nah, sekarang pertanyaan saya, kapan, berapa generasi, berapa abad? Dari dulu, dari zaman Wali Songo sampai sekarang, berapa jaraknya? Kita anggap itu 1700. Dari 1700 sekarang sudah 2000 lebih. Berapa tahun? Berubah makna. Yang tadinya pemahamannya cuma sebatas pada pemahaman yang biasa dan hanya untuk menarik orang bisa masuk Islam, berubah menjadi sesuatu hal yang hampir diwajibkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan kita semua insyaallah. Kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, doa yang terbaik yang kita panjatkan untuk orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di dalam subuh ini kita mengangkat kajian kita tentang tashbihul fitan birriyahi wal mawj wal dhulal wa mawaqi'il qatri wal laylil muzlim. Kata para ulama merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Idris al-Khawlani qala Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, wallahi inni la a'lamun nas bi kulli fitnatin hiya kainatun fima baini wa bainas sa'ah wa ma bi illa an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qala huwa yuhadditsu majlisan ana fihi 'anil fitan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'uddu al-fitan min hudna thalathun la yakadna yadharna syai'an wa min hudna fitanun kariyahis saif minha sigar wa minha kibar. Qala Hudzaifah fadhahaba ulaika ar-rahtu kulluhum ghairi. Wa an Kurzi bin Alqamah qala rajul ya Rasulullah hal lil Islam muntaha? Qala ayyuma baitin minal arabi awil ajami aradallahu bihim khaira adkhala alaihimul Islam. Qala thumma ma? Qala thumma taqa fitanun ka'anna kadzulan. Al-hadis. Hadis selanjutnya an Usamah ibn Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrafa ala utumin min atamil madinati thumma qala hal tarawna ma ara inni la ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum ka mawaqi'il qatar. Di dalam hadis yang lain Nabi berkata, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Auf bin Malik, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min adab faqala u'dud sittan baina yaday as-sa'ah mauti thumma futiha baitul maqdis thumma mutanun ya'khudhu fikumul ghanam thumma istifadatul mali hatta yu'ti ar-rajul 100 dinar fayadhillu sakhitan thumma fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu thumma hudnatun takunu bainakum wa baina bani asfar faya'dhiruna fayatunakum tahta 8 ghayatan tahta kulla ghayatin 12,000. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kata baginda Nabi, fitnah itu ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama kata Nabi dalam hadis itu bersifat riyah, angin yang datang. Angin itu bisa kenceng, bisa pelan, bisa kecil, bisa besar. Kemudian seperti mauj, gelombang. Fitnah itu bisa seperti gelombang. Kadang sekali datang itu yang besar, kadang yang datang kecil. Kadang gelombang dia kecil, kadang gelombang dia besar. Kalau gelombang kecil orang tak terlalu takut. Kalau gelombangnya besar, orang kabur. Kadang juga bisa bersifat bagian daripada malam dan siang. Jadi fitnah itu seperti mata uang. Bahkan disebutkan Nabi itu manusia itu an-nasu ma'adinun, seperti 2 sisi mata uang, kiri dan kanan. Bisa baik, bisa buruk, ya itulah fitnah. Kebaikan itu juga fitnah, ujian. Keburukan itu juga fitnah, ujian. Maka kata Nabi dua-duanya itu, 2 sisi yang tak bisa dipisahkan. Sehingga dalam riwayat yang lain, badiru bil a'malis salih ka qita'il lail muslim, kata Nabi. Perbanyak melaksanakan amal ibadah yang soleh. Kata Nabi itu bagian, karena belum tentu. Kadang orang di sore hari dia beribadah, malamnya dia maksiat sama Allah. Malam dia ibadah, siangnya jadi kafir dia. Karena Nabi bilang begitu, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi dia jadi orang mukmin, malam dia kafir deh. Nah, ini sering kita temukan, banyak nih orang-orang begini. Siang subuh rajin deh, taat ibadah deh, sholat di masjid. Malam datang ke dukun deh. Itu maksudnya tuh. Ini bahasanya begitu memang. Karena ini fitnah nih. Ibtada'an nasu anid-din, kata Nabi. Banyak nanti orang-orang tuh yang membuat bid'ah dalam agama tuh banyak sekali, bukan sedikit. Karena memang fitnahnya itu, gitu. Fitnah akhir zaman tuh itu. Ada orang-orang memperbarui kurikulum agama. Kira-kira baca Quran itu baik apa buruk? Baik apa buruk, Pak? Baca Quran itu baik kan? Tapi kalau baca Quran dalam kamar mandi,
Paham maksud saya maksudnya ini Bapak Ibu? Jadi kadang kebaikan itu kalau tidak ditaruh pada tempatnya tak cocok. Nah itu yang kemudian terjadi sekarang, fitnah itu gitu. Jadi kadang-kadang sekarang ini mengatasnamakan agama, tapi tak tahu, tidak pada tempatnya gitu. Ngaji itu kan baik gitu. Kajian itu baik gitu. Tapi ketika kajian itu dibarengi dengan hal-hal yang syubhat, itu jadi tidak baik gitu. Banyak perbuatan-perbuatan yang baik itu yang tidak ditempatkan pada tempatnya menjadi tak baik. Misal perempuan pakai kerudung mesti baik. Baik sangat perempuan pakai kerudung tuh. Tapi ketika dia pakai kerudung, tapi kemudian dia bersentuhan dengan laki-laki, itu tidak baik. Yang disalahkan kerudungnya atau bersentuhannya? Bersentuhannya. Tapi kan kerudungnya kena gitu. Kok pakai kerudung tapi coel-coel katanya. Paham maksud saya Bapak Ibu ya? Solat tapi maksiat itu. Tapi itu tak terlalu kata Nabi. Yang parahnya itu ada orang yang sampai derajat perbuatannya itu pada kufur dan kafir gitu. Kafir dan kufur ini sebenarnya berbeda. Kalau kufur itu seperti Allah sebutkan di dalam Al-Quran, la yahbitanna kata Allah, habis amal ibadah dia. Itu kalau dia kufur. Tapi kalau kafir dia bukan muslim dia. Kafir ini sendiri oleh sebagian ulama-ulama Al-Quran itu membedakan. Kafir itu tidak semuanya yang tidak Islam itu kafir kata dia. Kita ambil contoh. Kira-kira orang Buddha, orang Hindu kafir tak gitu. Dalam kajian kita kafir apa tidak? Kafir ya. Tapi kata para ulama yang disebut dengan kafir itu bukan itu saja gitu. Ada pembagiannya sebenarnya. Kafir itu lebih tepatnya digunakan untuk Yahudi dan Nasrani. Kata para ulama kafir itu diperuntukkan Yahudi dan Nasrani. Selain daripada kafir itu ada lagi namanya musyrik. Nah, itulah yang selain daripada kafir dan selain daripada Yahudi dan Nasrani semuanya masuk musyrik. Kata para ulama Al-Quran itu di dalam Al-Quran itu ada kalimat kafir, ada kalimat musyrik. Jauhi oleh kalian orang-orang kafir. Nah, yang kafir di sini itu sandarannya dulu pada masa Nabi kafir Quraisy. Nah, orang kafir Quraisy ini ada dua. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Karena waktu itu cuma itu, di Madinah juga begitu. Ketika di Mekah itu jelas kafir Quraisy-nya itu. Karena memang musuh Nabi itu. Kenapa dikatakan di situ disebutkan kafir Quraisy itu? Karena memang paman-paman Nabi itu dan ahlul Quraisy semua kan di situ gitu. Jadi kafir dia gitu. Memang belum masuk Islam, mendengarkan Islam tapi tak masuk. Alasan mereka tak masuk Islam karena gengsi, bukan karena yang lain. Tidak ada karena yang lain. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu itu semuanya, termasuk Amr bin As itu. Mereka tidak masuk Islam itu cuman bukan karena tidak mau, gengsi. Nah, jadi tak mau masuk Islam itu karena gengsi. Sebenarnya kalau kita mau tanyakan sekarang sama juga. Kenapa kita katakan gengsi juga? Ya karena sebenarnya Islam menunjukkan kebenaran, tapi yang lain tidak kan gitu. Nah, ini masalahnya. Kalau dalam kajian kita begitu. Sehingga posisi Islam itu pada masa itu memang musuhnya tidak jauh. Musuhnya memang orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu dari kabilahnya baginda Nabi juga kan. Orang Quraisy juga gitu. Sehingga kata Allah yang tidak mau masuk Islam, kafir dia. Kenapa kafir? Dia menutupi kebenarannya. Dia tutupi diri dia dari kebenaran. Kenapa dia tutupi diri dia dari kebenaran? Karena gengsi tadi. Tahu tidak mereka kebenaran itu? Tahu dia. Sekarang saya tanya, ada tidak orang-orang begitu tahu dia kebenaran tapi mereka tidak mau terima? Nah, begitu juga. Maka sebenarnya bisa kita bilang kafir Pak Ustaz. Bisa jadi. Ada orang muslim tapi tak mau menolak kebenaran itu, berarti kafir juga dia sebenarnya gitu. Menutupi diri daripada kebenaran. Berarti banyak orang kafir sekarang Pak Ustaz. Ya, banyak memang. Bukan kafir secara keyakinan tapi perilaku dia kafir banyak gitu. Makanya kita bilang pagi dia kok ibadah, malam kok dia maksiat sama Allah, kok bisa jadi kafir? Ya karena tergantung kekuatan iman tuh sampai mana, dari pagi sampai malam. Enggak sampai ada doa begini, ya Allah kata Nabi dalam hadisnya itu, dia bertaubat dia di pagi hari
agar dosa yang malam itu dihapus. Dia bertobat di malam hari agar dosa yang pagi ini dihapus. Nah, itu dia kaitan lawan daripada yang tadi. Yumsi kafiran wa yumsi yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Atau sebaliknya, yusbih kafiran wa yumsi mu'minan. Lawannya, ada orang yang berdoa di malam hari untuk dosa-dosa dia di pagi hari, dan ada orang yang berdoa bertobat dia di pagi hari untuk dosa dia di malam hari. Itu kenapa alasannya kita diperintahkan untuk terus-terus bertobat. Kata Nabi, perbanyak taubat itu. Kan taubat yang paling sederhana itu mengakui kesalahan. Nah, itu taubat pertama. Taubat yang kedua itu kita barengi dengan perbuatan. Apa perbuatan kita? Nah, sebenarnya ada taubat yang paling besar itu. Kejujuran dalam hati atas perbuatan yang salah yang kita buat. Kadang tak mengaku dia salah. Hati ini, kalau lisan mungkin mengakui tapi hati kadang susah. Nah, yang orang-orang seperti ini, kata Nabi kita. Nah, jadi bentuk-bentuk daripada fitnah itu begitu. Ada 3 bentuk tadi. Ada yang sifatnya angin. Kadang angin itu sekali datang kuat, seger. Pas lagi panas, tiba-tiba datang, duduk di depan, angin datang kenceng tuh. Senang kita. Bisa jadi ujian, bisa jadi cobaan yang besar, bisa jadi. Tapi kalau yang datang angin topan, saya kira tak ada yang menunggu di depan itu. Kabur semua. Sama. Ketika ujian yang datang itu kecil, masih bisa kami tampung. Tapi sekali ujian itu datang yang besar, kadang-kadang kita mohon maaf, bisa sampai keluar daripada Islam kita. Ini bahayanya di situ. Ketika ujian persoalan anak tidak naik sekolah, atau anak susah cari sekolah, atau mungkin anak tidak bisa masuk ke tempat universitas. Ya mungkin ujiannya masih bisa kita tampung, masih ada di sekolah yang lain nak. Gitu. Tapi tiba-tiba datang angin dari atas lebih kencang gitu. Rumah tangga rusak, orang tua sakit, anak kemudian melakukan narkoba, rumah terbakar, kebun habis. Kira-kira stres enggak tuh Pak? Kalau sempat kita sampai stres itu dan tidak mengakui, atau kita datang justru kepada manusia, atau kita tak datang kepada Allah, habis kita di situ. Rugi semua kita. Sudah rugi dunia, rugi akhirat juga gitu. Nah, itu yang disebut. Maka ada orang-orang yang kadang-kadang salah kaprah dalam melakukan perbuatan gitu. Dengan sekian banyak persoalan yang datang, dia justru bukan datang kepada Allah, tapi dia datang kepada manusia, dia datang kepada dukun, dia datang kepada ini, kepada itu, dan lain sebagainya gitu. Yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Ini ketaatan istiqamah, kekuatan istiqamah namanya. Bagaimana menjadikan diri kita tetap istiqamah. Nah, kemudian sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Malam dia jadi kafir, pagi dia jadi orang beriman. Sebaliknya. Jadi ini cuman sebaliknya. Nah, kata baginda Nabi, itu juga bagian daripada macam-macam fitnah, bentuk fitnah yang datang kepada manusia. Sehingga manusia ini harus siap dengan segala kondisi. Nah, yang bisa membuat kondisi itu bertahan, kata Nabi, badiru bil a'malis saleh. Maka perbanyaklah, perkuatlah dengan amal-amal saleh. Amal saleh itu seperti apa? Bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Bagaimana ibadah kita dengan Allah dan ibadah kita dengan manusia. Karena banyak singgungan itu dengan manusia, bukan hanya dengan Allah saja. Dengan Allah banyak, dengan manusia juga banyak sekali singgungan kita. Maka kebaikan yang harus kita lakukan hal-hal seperti itu. Itu kata Nabi. Nah, kemudian ketika baginda Nabi Muhammad SAW itu wafat, coba bayangkan, ketika Nabi wafat, itu Nabi palsu muncul tuh. Nabi masih hidup, Nabi palsunya 7, dan masih bertahan sampai Nabi wafat. Ketika baginda Nabi wafat, jasad belum dikubur, itu di sebelah utara tuh sudah ada namanya manusia yang deklarasi dalam bentuk kongres resmi mengaku bahwa diri dia Nabi. Nah, coba bayangkan. Nah, sekarang yang ngaku Nabi tak berbuat seperti Nabi banyak itu. Tapi banyak juga yang ngaku Nabi itu. Mengaku Nabi secara lisan, mengaku Nabi secara perbuatan, itu banyak juga. Ada orang-orang yang bisa ahli fatwa itu udah kayak Nabi aja. Karena yang bisa berfatwa kan Nabi gitu.
Tapi ini tidak. Nabi berfatwa karena Allah gitu. Ada manusia berfatwa karena hawa nafsu. Bedanya kita dengan Nabi, dengan para ulama yang saleh, mereka berijtihad dengan ilmu, kita berijtihad dengan nafsu. Ini yang harus dihati-hatikan. Karena memang begitu. Ketika Nabi masih hidup, kok kenapa muncul Nabi palsu? Ya ini fitnahnya gitu, fitnahnya begitu. Nabi bilang begini dalam hadisnya, dari Auf tadi. Kata Nabi, ketika persiapkan oleh kalian ketika datangnya 6 perkara, kata Nabi. Udud sittan baina yadayis sa'ah. Persiapkan diri kalian. Karena ada 6 hal, kata Nabi, yang 6 hal itu akan datang dan menjadi fitnah gitu. Kata Nabi, mauti yang pertama. Wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi wafatnya Nabi, ada judul buku namanya Armageddon. Boleh Bapak Ibu cari di Shopee boleh, atau di mana boleh, silahkan. Itu buku itu bagus sangat untuk pegangan orang-orang beriman. Wajib kita yakini hadis-hadisnya. Dalam buku itu, tanda hari kiamat pertama, tanda kecilnya, tanda kiamat itu, yang tanda-tanda kecil, itu lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi tanda kiamat selanjutnya dan munculnya atau sebagai fitnah selanjutnya itu mauti, meninggalnya Nabi, wafatnya Nabi. Coba bayangkan setelah Nabi wafat apa yang terjadi? Kacau semua. Muhajirin dan Ansor mau berantem tuh. Muhajirin mau Ansor mau berantem. Berantemnya bukan karena apa-apa, cuma karena kekuasaan saja. Pokoknya dari Ansor harus jadi pemimpin. Tapi bedanya yang dulu dengan sekarang, kalau sekarang nafsu semua isinya. Kalau dulu itu masih dibarengi dengan ketakwaan dan keimanan. Bisa dibedakan ya Bapak Ibu ya. Karena Abu Bakar tidak mungkin naik tidak mungkin Abu Bakar itu naik dengan urusan nafsu itu. Ya memang dibilang tidak mungkin juga tidak. Tapi ada rasa ketakutan yang tertanam dalam diri Abu Bakar itu untuk menjadi seorang pemimpin. Karena bukan dia milih diri dia sendiri. Yang minta Umar bin Khattab. Disepakatilah oleh 2 Muhajirin dan Ansar tadi. Itu Nabi wafat itu. Jasadnya belum dikubur itu. Ali bin Abi Thalib tidak ada di situ. Fatimah tidak ada di situ. Abbas tidak ada di situ. Yang ada di situ Muhajirin dan Ansor di Sakifah Bani Sa'idah. Itu fitnah Pak. Ujian itu. Itu fitnah banget itu. Fitnah yang berat ketika itu adalah yang sangat berat ketika itu menunjuk seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang bisa mendamaikan manusia yang ketika itu baru masuk ke dalam Islam. Coba bayangkan. Dan itu berat Bapak Ibu. Kenapa berat? Karena setengah daripada mereka bisa jadi murtad atau semuanya kalau salah pilih. Sehingga taruhannya ketika itu adalah urusan agama iya, urusan keseimbangan iya, urusan negara iya, semua masuk di situ. Sama halnya kayak kita memilih pemimpin. Ini siapa yang kita pilih nih? Yang kita pilih ini taat agama apa tidak? Atau dia justru mendatangkan fitnah dalam agama, fitnah dalam sosial dan lain sebagainya. Akhirnya kita semua mencoba menjadi orang yang beristikharah. Muncul kelompok-kelompok bilang, masa milih pemimpin aja harus istikharah, gitu deh. Masa memilih pemimpin aja harus pakai agama-agamaan, istighosah dan segala macam. Justru ketika memilih pemimpin itu banyak yang jual agama itu. Datang jualan agama, pokoknya kita istighosah. Setelah terpilih dia hilang, dia mau istighosah kayak mau apa terserahlah, gitu deh. Coba bayangkan, uniknya ketika sebelum terpilih banyak yang datang istighosah, yasinan, tablik akbar. Tapi setelah selesai terpilih dah konseran. Tahu paham maksud saya? Syukurannya konser. Dalam konser itu datangin biduannya, musiknya gitu kan. Dan ini fitnah juga gitu. Bayangkan ketika itu Nabi masih hidup, coba. Nah, kok muncul Nabi palsu? Nabi palsunya bukan orang yang bodoh, bukan. Musailamah al-Kadzab itu pinter, cerdas dia. Cerdas Musailamah al-Kadzab itu. Sampai dia dihormati di situ. Kenapa dihormati? Punya kecerdasan dalam bahasa. Sehingga orang yang pandai bersyair ketika itu menjadi orang yang terhormat dan sangat disegani. Cuma kepleset lidah dia.
saking merasa diri dia pintar tadi, dia bilang saya dapat wahyu. Islam dia. Tapi ngaku nabi. Jadi nabi terakhir itu bukan Muhammad, bukan Nabi Muhammad, tapi nabi terakhir Musailamah al-Kadzab. Ternyata setelah Musailamah al-Kadzab muncul pula nabi palsu yang lain. Perempuan pula. Nama dia Sajah namanya. Setelah muncul lagi nabi palsu yang lain. Jadi di 3 tempat muncul 3 nabi sekaligus. Tempat pertama Musailamah al-Kadzab, tempat kedua Sajah, ya tempat ketiga Tulaihah. Nah, ada yang keempat. Yang keempat itu tapi dah agak jauh sedikit. Ada Al-Mukhtar Al-Ubaid Al-Thaqafi namanya. Al-Mukhtar Al-Ubaid Al-Thaqafi. Itu juga nabi palsu. Kalau Mirza Ghulam Ahmad mesti Bapak Ibu tahu kan? Nah, ini pernah yang tua-tua mesti sudah hidup sezaman itu gitu. Mirza Ghulam Ahmad. Tapi ini jauh daripada baginda. Ada namanya Al-Aswad. Banyak pokoknya Bapak Ibu nabi palsu itu. Dan itu nabi masih hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, apa korelasinya nabi palsu ini dengan wafatnya nabi? Maksud nabi, wafat aku, banyak orang-orang yang ibtada'a bid-din. Akan banyak orang yang membuat agama itu dibid'ah-bid'ahkannya gitu. Paham sampai sini ya Bapak Ibu? Jadi bid'ah agama itu muncul semua. Yang tak pernah Nabi buat itu semuanya muncul semua. Yang tidak diridhoi oleh para sahabat muncul semua. Kita ambil contoh. Pada masa Nabi Nuh alaihissalam, itu ketika wafatnya Nabi Adam, Idris, itu muncul 5 orang tidak nabi tapi dianggap soleh karena mewariskan agama yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Kitab tauhidnya dibawa Nabi Adam alaihissalam turun ke Idris sebelum sampai ke tangan Nabi Nuh. Ada 5 orang soleh. 5 orang soleh ini ketika mereka masih hidup, mereka mengajarkan agama, mengajarkan nilai-nilai dan tauhid. Singkat cerita, ini singkat aja ceritanya. Singkat cerita, itu yang 5 orang wafat satu-satu. Dah, wafat satu-satu. Yang pertama wafat, yang kedua wafat, yang ketiga. Tinggal 1 orang. Ketika yang satu ini tinggal, dialah yang mengajarkan kepada manusia-manusia yang tinggal di situ. Singkat cerita, wafat nih yang terakhir ini. Apa kata jamaahnya? Apa kata masyarakatnya? Siapa yang akan mengajarkan kami agama? Siapa yang mengingatkan kami kalau kami salah? Apa kata iblis? Tenang, buat patung untuk mengingat mereka, biar kita selalu teringat akan ajaran mereka. Buat patung. Dibuat nih patung. Ketika sedang buat patung, ada goresan dalam hati, agamaku tidak boleh melarang kami membuat patung. Apa kata iblis? Bukan untuk disembah, untuk mengingat aja. Sampai sini paham ya? Ini belum datang Nabi, tapi orang soleh tadi udah wafat, 5-5-nya udah wafat nih. Singkat cerita, pada generasi ketiga, yang 5 orang patung yang dibuat tadi bukan lagi jadi orang soleh, dianggap Tuhan. Sampai sini paham? Sekarang kita lihat goresan-goresan tersebut. Nabi wafat, yang paling soleh, yang paling maksum, nabi palsu muncul. Ini lebih sadis daripada itu. Jadi ketika nabi palsu muncul, yang datang banyak. Kenapa mereka percaya? Loh, karena Musailamah ini pintar, cerdas, bahasa dia bagus. Dianggap nabi, mengaku punya dapat wahyu. Dibacakanlah sama Musailamah al-Kadzab tentang ayat-ayat. Yang ayat tersebut tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi ayat tersebut yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzab sendiri. Sampai sini paham ya? Tidak ada yang dibuat oleh Nabi. Tak pernah dibuat oleh Nabi, tak pernah dibuat oleh para sahabat yang lain. Karena dia sebenarnya hidup sezaman dengan sahabat, tapi tidak masuk dalam kategori sahabat. Karena dia ngaku Nabi tadi. Uniknya, lisan dia membacakan yang dianggap ayat dan diamini oleh pengikut dia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang pertama sekali dari kalangan baginda Nabi Muhammad SAW atau daripada para sahabat yang buat kajian ada jogetnya? Coba Bapak Ibu cari. Tidak ada Pak.
Hari ini orang akan bilang itu cuman sekedar tarfih, hiburan. Oke, hiburan. Hari ini pertanyaannya generasi 2 tahun yang akan datang, yang ini jadi apa? Wajib atau halal atau haram? Atau wajib dilakukan? Kita ambil contoh yang paling sederhana. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Kita ambil. Ini yang versi salahnya. Yasinan. Kita ambil contoh yasinan. Orang meninggal, ada yasinan, Pak. Yasinan nih. Dulu orang paham zaman dulu nih paham orang zaman dulu nih. Yasin itu dibuat karena waktu kondisi itu Islam ini sedikit. Sehingga harus masuk dalam urusan budaya. Masuklah. Ketika itu pahamnya ini bukan jadi satu hal yang wajib. Tapi ini perbuatan yang ketika itu dianggap penting untuk menarik orang dan bisa berlemah lembut. Karena hubungan manusia dengan manusia. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Ini urusan sosial. Dimasukkanlah agama. Sampai sekarang kalau ada orang meninggal tidak yasinan, kira-kira gimana telinga kita dengar? Sampai ada yang mengatakan kalau tidak dibacakan yasin ini mayat menangis. Kalau tidak dibacakan yasin ini bid'ah, ini bahaya. Sampai mereka katakan baca yasin itu wajib. Nah sekarang pertanyaan saya, kapan, berapa generasi, berapa abad dari dulu, dari zaman Wali Songo sampai sekarang berapa jaraknya? Kita anggap itu 1700. Dari 1700 sekarang sudah 2000 lebih. Berapa tahun? Berubah makna. Yang tadinya pemahamannya cuma sebatas pada pemahaman yang biasa dan hanya untuk menarik orang bisa masuk Islam, berubah menjadi sesuatu hal yang hampir diwajibkan. Pertanyaannya siapa yang mewajibkan? Kalau dia cuma melakukan perbuatan tersebut atas nama mengaji, membaca Al-Quran, tak ada larang Pak, tak ada larangan. Sampai sini paham? Sehingga perlu diluruskan. Nah itu yang terjadi. Nabi wafat, Nabi palsu muncul. Uniknya yang percaya banyak. Nabi sudah bilang akhirul anbiya, Nabi terakhir, berarti tak ada lagi Nabi yang lain. Lah kok bisa ada manusia yang percaya? Sama dengan yang tadi. Lah kok bisa ada manusia yang percaya bahwa yasin itu wajib? Sehingga kalau tidak yasinan itu tidak berkah. Kalau tidak yasinan tak masuk. Pertanyaannya yang mewajibkan itu siapa gitu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah ini tradisi. Nah sekarang pertanyaannya, kapan tradisi Maulid Nabi misalkan? Maulid Nabi. Ini tradisi. Jangan pahami Maulid Nabi ini sebagai hukum atau syariat. Kalau dipaham Maulid Nabi syariat itu haram hukumnya. Nah sampai sini paham ya? Tapi dipahami Maulid Nabi ini sebagai tradisi. Sehingga persoalannya bukan pada tradisinya ini. Tradisi itu baik buruknya yang jadi masalah sekarang. Sehingga pertanyaannya, Maulid Nabi baik apa tidak? Baik. Pertanyaannya kalau Maulid Nabi ada joget-jogetnya, ada gendangnya gimana? Ustaz, itu gendangnya Islami. Betul, gendangnya Islami. Perempuan yang nyanyinya pakai celana sempit. Jadi haram atau halal? Yang didengar tuh solawatnya atau yang ditengok tuh wanitanya. Misal mohon maaf ya, Maulid Nabi di masjid nih. Gendang di sini. Ada adik-adik kita yang sekolah-sekolah, baik itu ibu-ibu, pakai pakaian memang tertutup misal. Tapi berjoget dia. Pertanyaannya, layak atau etis enggak perempuan joget itu? Sekarang kita lihat runut lagi. Etis enggak dia joget dalam masjid? Etis enggak dia bergendang di masjid? Etis enggak dia melakukan berlenggak-lenggok dalam masjid? Ini pertanyaan. Sehingga kajiannya bukan hanya sebatas ini baik buruk, bukan saja, kita tinjauannya jauh. Sesuatu yang baik kalau tidak ditempatkan pada tempat yang baik tak jadi baik dia Pak. Tak jadi baik. Ini yang disebut oleh Nabi, ibtada'an nas. Banyak orang-orang bermunculan dengan perbuatan-perbuatan fitnah. Nah fitnah tersebut itu datang setelah Nabi. Setelah Nabi wafat. Maka kata Nabi, wafatnya aku ini fitnah kata Nabi. Meninggal Nabi, fitnah itu muncul semua. Coba bayangkan, yang murtadnya lah, yang tak mau bayar zakat. Apa kata mereka? Itu kan zakat itu ketika Muhammad masih hidup. Setelah Muhammad wafat ya tidak ada. Maksudnya mati Muhammad, mati zakat. Uniknya,
Uniknya, yang menangis ketika Nabi meninggal, oh itu banyak sekali Pak, dan histeris. Datang Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, kalian itu cinta sama Muhammad atau cinta sama Allah? Kata dia. Coba. Sekarang kan begitu. Kita mohon maaf. Boleh saja kita mau memuliakan ulama, boleh. Tapi kalau sudah tatar sampai pada hal yang sangat dilarang oleh agama, itu tidak bisa Pak. Ambil air, masukkan kaki dia ke situ, basuh kaki dia, minum airnya. Itu bukan lagi bid'ah Pak, dolah, menyesatkan itu sudah. Sampai di sini paham ya Bapak? Wafatnya Nabi. Kenapa jadi fitnah? Tempat bertanya tak ada lagi. Masih mending sahabat masih hidup. Sampai Umar bin Khattab berani bilang begitu. Kalian cinta kepada Allah, kalian beriman kepada Allah atau kepada Muhammad? Kalau kepada Muhammad, Muhammad habis, wafat, meninggal. Dan tidak akan Pak, tak akan ada lagi. Jadi kalau Nabi Muhammad, maka sama. Ketika kita pahamnya zakat itu adalah Muhammad, bawaan Muhammad, maka meninggal Muhammad, meninggallah, habislah zakat. Tapi ternyata bukan. Zakat itu syariat yang Allah turunkan. Allah yang turunkan, iman kita kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad. Maka persoalannya, kata Nabi 1400 tahun yang lalu, mauti, fitnahnya itu meninggalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berat bagi para sahabat. Sekarang kita lihat, kita ambil satu contoh. Sahabat itu kita ambil saja, sahabat itu ratusan Pak. Tapi ada, kita anggap aja 60 orang saja. Kalau ratusan terlalu banyak, kita hitunglah 60. Sahabat itu ada 60 orang. Kalau di antara sahabat yang 60 orang ini, kira-kira apakah semua sahabat ini sholat subuhnya berjamaah dengan Nabi setiap waktu? Nah, sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Apakah sahabat Nabi ini sholat bersama Nabi, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, sholat maghrib, sholat isya berjamaah dengan Nabi setiap waktu? Saya sangat yakin belum tentu. Sampai sini paham ya? Belum tentu. Kenapa saya katakan belum tentu? Karena ada sahabat yang berdagang, ada sahabat yang keluar kota, ada yang sahabat berdagangnya keluar, ada yang sahabat mungkin dia agak jauh jaraknya daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai sini paham ya? Pertanyaannya adalah, mungkin tidak terjadi perbedaan dari 60 sahabat ini ketika melihat Nabi? Mungkin atau tidak? Pertanyaannya bisa kita salahkan. Umar bin Khattab ente salah. Ubay ente salah. Tidak mungkin Pak. Sahabat Nabi Pak. Dan ketika para sahabat ini salah, mereka akan datang kepada Nabi untuk bertanya, yang kami buat ini betul apa salah? Nah, contohnya begitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi kan tempat bertanyanya jelas gitu. Sehingga para sahabat kalau punya masalah nanya sama Nabi. Sekarang Nabi tak ada, sahabat tak ada, tabi'in tak ada, tabi'in tak ada, tabi'in tak ada. Tinggal para ulama. Ulama pun terbagi dua, tergantung ulama yang mana, ulama dunia atau ulama akhirat. Lah kalau ulama dunia, apa yang kita tanya selesai Pak? Apa yang kita tanya selesai? Boleh kami joget? Boleh. Boleh sonhorek? Boleh. Boleh perempuan joget? Boleh. Itu kalau ulama dunia asal datang duit. Sampai sini paham? Tapi kalau ulamanya akhirat, dipertimbangkan semua dengan keilmuan Pak. Sesuai tidak dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Jadi kata Gus Kausar itu, jangankan sonhorek, katanya. Maulid Nabi aja bisa jadi haram, katanya. Kapan maulid Nabi haram? Ya kalau sudah keluar daripada batas nilai-nilai norma-norma agama, katanya. Dan itu sangat masuk akal Pak. Sangat masuk akal. Nabi tak ada, tempat bertanya tak ada, sehingga terjadi ikhtilaf itu sangat. Umar bin Khattab pernah menarik kerah baju sahabat Nabi yang lain ketika sahabat Nabi ini jadi imam. Didengarin sama Umar bin Khattab, "Loh kok nggak sama dengan saya?" katanya. Dibaca suratnya tak sama. Surat Ar-Rahman dibaca, tak sama Pak, beda. Suratnya sama, modelnya berbeda. Sehingga ditarik sama Umar bin Khattab, "Engkau ini sesat nih," katanya. Ini bahasa kita ya, sesat kau ini. Nah, coba bayangkan, karakter itu ada enggak sekarang begitu? Baru selesai sholat kita dicegat sama orang, "Kau ini sesat nih, imam sesat kan nih, enggak sah sholat kau nih. Aku sholat lagi lah," katanya. Kejadian Pak. Wajar tuh kalau sekarang nih. Kenapa wajar? Jauh dari Nabi, jauh dari para sahabat.
Sampai sini paham ya? Itu masa Nabi, ditarik sama Umar bin Khattab, dibawa ke Nabi. Kata Nabi, aqra'uka hakadha wa aqra'uhu hakadha. Aku bacakan kepada dia dengan model begini, aku bacakan kepada engkau model begini. Ini alasan kenapa Allah sebut, Nabi bilang, Al-Quran itu turun dalam 7 huruf. Al-Quran turun dalam 7 huruf. 7 huruf itu apa? 7 dialektika bahasa Arab. Bahasa Arab di antara 7 ini, yang paling tinggi bahasa Arab Quraisy. Kafir Quraisy, bukan kafir Quraisy, bahasa Arabnya orang Quraisy itu paling tinggi, dialektika paling baik dalam bahasa Arab. Sehingga diambillah dialektika Quraisy ini yang dimasukkan ke dalam Al-Quran, yang digunakan oleh Allah, bahasa paling baik. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa bahasa Arab, makna-makna tertentu yang Allah masukkan ke dalam Al-Quran yang tidak ada dalam, pernah kita dengar secara lumrah gitu. Sampai sini paham ya? Itu aja terjadi ikhtilaf. Apalagi sekarang yang jauh dari Nabi. Sangat mungkin kata Nabi, mauti fitnah. Meninggalnya Nabi fitnah. Maka fitnah yang nampak itu sebenarnya ketika Nabi wafat adalah ibtada'an nasu 'anid din. Banyaknya manusia melakukan urusan-urusan yang baru dalam soal agama yang tidak Nabi buat dan mengarahkan kepada kesesatan. Sehingga Nabi gandeng dengan hadis yang lain. Kata Nabi, ada ulama, ada da'i, ada orang yang paham agama, ada orang alim dengan keilmuannya, du'atun ila abwabi jahannam, kata Nabi, yang ngajak ke neraka jahannam. Bukan ngajak ke surga, tapi ngajak ke neraka jahannam. Contoh, mulai muncul Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab mengaku Nabi, kira-kira ngajak ke surga atau neraka itu? Jelas nerakanya, Pak. Menikah Musailamah al-Kadzab dengan seorang perempuan yang juga mengaku Nabi, namanya Sajah. Sajah itu mengaku Nabi perempuan. Menikah nih, diakui oleh Sajah kenabian Musailamah al-Kadzab. Diperangi oleh Abu Bakar. Meninggal dia, masuk Islam Sajah tadi. Taubat maksudnya. Bertaubat Sajahnya tadi. Jadi wanita muslimah. Muncul pula namanya Tulaiha. Tulaiha mengaku Nabi. Diperangi oleh Khalid bin Walid 3 kali dalam perperangan. Perang pertama kalah, lari tunggang langgang, balik lagi ngaku Nabi lagi dia. Diperangi lagi, lari tunggang langgang, balik lagi sampai 3 kali. Yang ketiga kali nak lari tak sanggup, sudah terkepung, akhirnya bertaubat. Sampai akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan berperang, dalam keadaan Islam yang baik. Sampai sini Pak. Jadi itu kondisi manusia sekarang kan. Murtad mukmin, murtad mukmin, murtad mukmin. Tapi kalau sudah keterlaluan begitu itu tak baik. Kalau sudah murtad itu dah lain. Tapi kalau cuma sesat itu banyak. Maka disebut Nabi, kadang iman, kadang sesat, kadang iman, kadang maksiat, kadang iman, kadang kafir gitu deh. Dan itu tergantung, Pak. Nah, perbuatan-perbuatan kita yang seperti ini itu bisa mempengaruhi amal kita. Mempengaruhi amal. La in asyrakta la yahbitatna, kata. Kalau kita sempat melakukan kesesatan dalam amal ibadah, kesyirikan, kemudian perbuatan-perbuatan yang menduakan Tuhan, la yahbitatna, sungguh sangat akan Allah hapuskan. Sungguh sangat akan Allah habiskan, Allah hapuskan, Allah bakar amal soleh mereka. Mauti, wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fitnah. Yang kedua, tsumma futiha Baitul Maqdis. Kata Nabi yang kedua, dari 6 tadi, sittan baina yaday sa'ah tadi. Kata Nabi, karakter tanda hari kiamat itu ada 6. Sebenarnya banyak, tapi Nabi sebutkan yang 6 ini, perhatikan betul kata Nabi. Yang kedua itu, Baitul Maqdis itu akan sejahtera Palestina. Rakyat Palestina sejahtera. Ini sudah terjadi penaklukan pada masa Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi. Tinggal yang terakhir sekarang nih. Kata para ulama, sebagian besar ulama bilang ini yang terakhir nih. Ini kalau sejahtera Palestina nih, katanya. Kalau merdeka Palestina dan sejahtera Palestina, kata para ulama, sangat ada kemungkinan tanda hari kiamat yang dikatakan oleh Nabi itu terjadi. Artinya kedekatan kita dengan hari kiamat. Bahkan Nabi bilang, kata Nabi begini, kepala Nabi begini, tangan dijengkalkan, kata Nabi. Saking dekatnya hari kiamat kata Nabi begini, saking dekatnya hari kiamat, lebih dekat hari kiamat itu daripada tangan Nabi nih. Nabi begini, tangan di kepala nih. Kata Nabi, lebih dekat hari kiamat itu daripada tangan saya nih.
ketika tanda-tanda yang tadi saya sebutkan, yang kita sebutkan, yang disebutkan oleh Nabi, itu terjadi. Pertanyaannya sebenarnya bukan itu. Tanda-tanda seperti ini itu bukan untuk kita menakut-nakuti, bukan. Tapi seberapa tahan kita dengan ibadah kita tadi, seberapa kuat kita dengan istiqomah kita tadi. Sampai Nabi bilang begitu, sampai sahabat ketakutan itu. Saking takutnya sahabat, ya Allah, ya Rasulullah, doakan sama Tuhanmu, sama Allah, ya Allah, biar kami ini dimatikan gitu. Ada yang sudah berdoa begitu? Kalau belum ada, kita doakan sama-sama. Sampai berdoa, Pak, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar mematikan kami sebelum bertemu dengan itu. Saking takutnya, Pak. Karena fitnahnya berat, besar. Nah, kita hidup di zaman itu sekarang. Pertanyaannya, kita yang hidup di zaman itu bagaimana kekuatan keimanan kita? Itu yang betul dipertaruhkan. Sampai sahabat bilang, mempertaruhkan keimanan di hari-hari akhir zaman itu seperti sedang memegang bara api, kata Nabi. Saking susahnya, Pak. Siapa yang sanggup megang korek api? Ya takut. Nah, ini korek api, hidup apinya kita pegang, itu pun tetap berani kita. Apalagi bara api yang dipegang. Artinya yang selamat yang mana? Yang kuat iman, Pak. Oke, berat, Pak. Ini Dajjal belum datang nih. Ini kalau Dajjal datang bahaya kita, Pak. Makanya amalkan betul tuh amal soleh itu. Salah satunya surat Al-Kahfi. Nah, itu rajin-rajinlah Pak baca itu, karena hadis Nabi sahih hadisnya itu. Tapi Al-Kahfi dibaca, sholat bolong sama tidak? Nah, paham baik-baik Pak ya. Al-Kahfi dibaca, tapi bid'ah jalan juga. Al-Kahfi dibaca, percaya manusia juga. Itu masalah, Pak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Futiha Baitul Maqdis. Nah, dalam riwayat yang lain, ketika Baitul Maqdis ini sejahtera, itu kan tanda kiamat tuh. Madinah hancur. Madinah akan mengalami kehancuran. Itu Nabi, hadisnya bilang begitu, kata Nabi. Hadisnya sahih itu. Kata Nabi, Madinah itu akan hancur. Akan hancur itu bagaimana? Nah, ini yang kemudian tidak bisa kita pastikan, apakah langsung dibom seperti Hiroshima Nagasaki, atau seperti apa dengan nuklir, atau terserah. Tapi kata para ulama, yang disebut kehancuran Madinah itu berubah. Nilai-nilai agama bergeser sedikit demi sedikit. Apa kata Nabi dalam riwayat selanjutnya, kata Nabi, "Tsumma fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu." Akan muncul fitnah-fitnah itu masuk ke dalam rumah-rumah orang Arab. Jadi kehancuran Madinah itu dan negara Arab itu, masuknya fitnah-fitnah itu ke dalam rumah orang-orang Arab. Sekarang pertanyaannya, fitnah apa yang masuk? Fitnah apa yang masuk? Semua fitnah. Fitnah musik, fitnah kekafiran, fitnah kemaksiatan, fitnah kesyirikan, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah anak, semua masuk jadi satu di situ. Fitnah dunia masuk ke dalam rumah. Maksudnya bagaimana tuh Pak Ustaz? Orang-orang Arab yang tadinya dekat dengan Al-Quran dan nilai-nilai agama, mereka akan selewengkan sedikit demi sedikit. Sampai sini paham ya? Ini bahasa kiasan yang memerlukan penjelasan. Maksudnya apa? Bergesernya nilai agama dari orang-orang pemegang kendali agama. Maksudnya apa? Dulu kan agama nih, Islam ini datang dari Arab. Kalau bahasa mereka, datangnya dibawa oleh orang-orang yang memang tinggal di Arab. Baginda Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah, pindah ke Madinah. Mekah Madinah sentral untuk Islam pada saat itu. Kenapa? Karena Nabi hidup di situ. Sekarang rumah-rumah orang-orang yang pernah mendengarkan Islam itu dan berpegang teguh dengan nilai Al-Quran itu, nanti tak lagi begitu. Dengan musik, lebih banyak persentase musik kepada Al-Quran daripada Al-Quran. 60-nya musik, 40-nya Al-Quran. Semakin akhir nanti 70-nya musik, 30-nya Al-Quran. Nanti naik lagi 80-nya musik, 20-nya Al-Quran. Itu terjadi di Andalusia, Spanyol. Di Spanyol terjadi. Makanya di Eropa itu sekarang sangat berkembang yang namanya musik itu, karena ada pembawanya, dan yang bawanya juga muslim. Nah, itu nanti kapan waktu dikaji sejarahnya Andalusia. Banyak itu penyebabnya Pak. Nah sekarang begitu. Ketika sonhorek saja, sonhorek itu diharamkan, yang protes siapa?
Muslim juga. Apa kata mereka? Main halal haram aja kata. Ya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya sederhana sebenarnya. Ini kalau yang berbicara ini selesai itu. Tapi untung kita punya ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang benar. Didatangin tuh pakarnya Pak. Didatangin yang ahlinya tuh. Son horek tuh hidup di sono, kaca ini bisa pecah nih Pak. Saking berbahayanya gitu. Sehingga banyak yang tersinggung, banyak yang sakit, banyak yang ini menyebabkan kekacauan segala macam. Diharamkan oleh para ulama. Diharamin tuh para ulama. Pertanyaannya, yang diharamkannya son horeknya atau musiknya gitu. Harusnya dua-duanya. Bukan hanya sekedar son horeknya saja. Sampai sini paham ya? Karena son horeknya kalau dihidupkan doang, tanpa musik itu juga nggak enak itu. Nggak mau orang nikmati Pak. Sampai sini paham Pak? Jadi ini fitnah Pak. Fitnahnya di situ. Fitnah hartanya. Banyak kata Nabi fitnahnya itu. Banyak sekali. Nah termasuk fitnah perempuan. Termasuk fitnah perempuan. Tenang ibu-ibu. Pagi ini kita tak bahas perempuan. Tenang aja. Cuman sampai aja di situ. Karena kalau kita bahas sakit hati pula ibu-ibu nanti. Karena betul Bu. Nabi bilang fitnah perempuan ini bahaya betul. Kata Nabi paling berbahaya fitnah itu wa'adhar wa'azam. A'zamul fitnati wa'adhar fitnat. Fitnah yang berbahaya, fitnah yang paling besar kata Nabi. Fitnah nisa. Fitnahnya perempuan. Maka sampai Nabi bilang gini, wattaqun nar wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada api neraka dan takut kepada fitnahnya perempuan. Bukan takut perempuan ya. Kalau takut perempuan bahaya nih. Tapi takutlah akan fitnah perempuan. Tapi dimaknai sama Pak, hampir sama dimaknai. Kalau sekarang ini wattaqun nisa, takutlah kalian sama wanita. Betul Pak, banyak suami-suami takut sama perempuan sekarang. Saking takut, banyak laki-laki takut sama perempuan. Yang dimaksud hadis itu takutlah dengan fitnah perempuan. Sekarang Bapak Ibu tengok tuh di media sosial, perempuan mana yang tidak menjual harga diri dia? Perempuan mana yang hari ini tidak menjual harga diri? Hampir Pak isi di media sosial itu perempuan telanjang. Telanjang di sini jangan salah paham Bapak-bapak. Bukan tak pakai baju, pakai baju, cuman ingin menampakkan. Saya bilang kok tanggung betul, buka aja semua selesai. Tapi kan bukan itu yang mereka mau. Tahu Bapak Ibu maksudnya apa? Demi duit, juallah harga diri. Apa bedanya dengan Miss Universe? Sama. Juallah kemolekan tubuh, dapat duit. Menang bangga. Apa bangganya? Dianggap cerdas. Yang ada jahiliyah betul tuh Pak. Ya kalau anggap dia cerdas, ada orang yang mengatakan Miss Universe itu cerdas-cerdas, itu mohon maaf, sudah keblinger tuh Pak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Nah, ini fitnahnya Bapak Ibu. Mauti futiha Baitul Maqdis, kata Nabi, Baitul Maqdis itu kelak akan sejahtera. Nah, gaya-gaya itu, karakter-karakter itu, tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Akan sejahteranya Baitul Maqdis. Kita lihat perperangannya sekarang. Sekarang Israel nyerangnya tidak hanya Gaza, tapi juga Iran. Sekarang mulai Suriah. Dempetin itu satu-satu. Karena memang tujuannya kan penguasaan dunia, gitu, termasuk Mesir. Karena negara Yahudi itu dalam lambang bendera itu tidak boleh Bapak Ibu tutup mata. Kita harus tengok juga maknanya itu. Karena di bendera itu jelas. Di bendera itu. Jadi harapan mereka itu sampai Mesir itu jelas. Sampai Mesir itu. Jadi harus dikuasai. Dua sungai yang besar itu harus mereka kuasai. Nah semenanjung sungai itulah negara-negara yang terikat. Termasuk Syam dan akhirnya di Mesir itu harus mereka kuasai. Dan terbangun yang disebut dengan Yahudi State. Negara Yahudi. Nah sampai di situ dan mereka sudah menguasai itu yang mereka inginkan sekarang. Suriah geserin dulu, Libanon habisin dulu, pokoknya semua dihabisin. Yordania giliran tunggu, pejuang mulai dia ngantri nih, antri peperangan maksudnya. Jadi antri perang nih Pak. Pertanyaannya bicara persoalan hal-hal di mana orang-orang Sunni kan gitu kata Nabi. Sehingga Nabi pertanyaan sekarang muncul itu Syiah berperang dengan Israel berani dia. Sekarang orang Sunni mana? Mekah. Nabi Sunni nggak bisa ngapa-ngapain. Kita terlepas daripada persoalan Sunni Syiah ketika itu. Persoalan kita sekarang bagaimana pernyataan Nabi ini terbukti atau tidak.
Dan itu salah satu pernyataan Nabi ini pasti terbukti Pak, pasti sejahteranya Palestina ini pasti dalam tubuh orang. Persoalannya kapan ini yang sedang ditunggu. Nanti kembali lagi Pak, nanti kembali lagi. Dan ketakutan orang bukan pada kemenangan Palestinanya Pak. Ketakutan orang beriman bukan persoalan Palestina menangnya. Ketakutan orang beriman kalau Palestina menang berarti tanda kiamatnya jelas. Mayoritas. Setelah Islam menjadi minoritas. Nah, ini yang menjadi persoalan di sini. Pertanyaannya sudah sekuat mana iman mukminnya. Nah, ketika nanti Palestina ini sejahtera banyak, Pak, oleh Panji-Panji ada yang bilang. Nah, ini sekarang berani bertahan Taliban juga dikorek-korek nih. Karena banyak Muslim yang terpedaya dengan ini. Kemudian banyak nih pejuang-pejuang mulai dikorek-korek semua Pak. Al-wala wal bara. Jadi makanya kita pemahaman tentang itu sekarang. Berbicara persoalan hal-hal tersebut itu persoalan yang sangat-sangat mendalam kita kepada Nabi, hidup Nabi. Nabi buat tuh semangat jihadnya jelas. Mukmin. Karena perang waktu itu kan penaklukan kota Mekah, Nabi pindah, ada perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya, perperangan itu jihad semua Pak. Dia ada 6. Sekarang yang terakhir jihad itu hilang. Kita cuma menonton begini aja. Jihad itu hilang. Dan itu salah satu tanda kiamat juga. Salah satu fitnahnya juga wabah itu kata Nabi, hilangnya semangat jihad dalam tubuh orang. Tapi nanti muncul. Nanti kembali lagi Pak, nanti kembali lagi. Ada masanya, Sebenarnya wabah ini kita tunggu terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya dalam masa penantian itu sekuat apa kita bersama orang yang soleh atau bersama kelompok yang mayoritas. Kelak Islam menjadi minoritas. Minoritas di sini bukan muslimnya, tapi mukminnya yang betul-betul menjaga imannya. Kalau muslimnya banyak Pak, tapi minoritasnya yang mukminnya, yang berani bertahan dengan keimanannya. Karena banyak muslim yang terpedaya dengan ini. Mematikan obat. Kapan waktu kita bahas itu Pak, loyalitas abusu namanya al-wala wal bara. Sekarang udah muncul ke pemahaman kalau kalian terserang penyakit ini jangan keluar daripada tempat tersebut. Al-wala wal bara, loyalitas kita kepada siapa? Mereka yang di luar, kafir kan? Muslim dan ini semua ciri-cirinya disampaikan dan atau munafik kan, flu burung. Ini orang poin penting yang ingin kita sampai binatang-binatang aja mati. Kemudian yang ketiga, yang terakhir datang tuh 2000 kemarin itu dia ada 6 tapi kita anggap yang terakhir. Summa mutanun ya'khudhu fikumul, kita enggak tahu tapi jelas dianggap sebagai satu hal yang sangat yang kelak wabah itu kata Nabi namanya COVID-19 memakan apakah ada COVID-20 binatang ternak tapi yang jelas COVID-19 sebenarnya wabah ini sudah sering terjadi. Hampir setiap 100 tahun itu biasanya ada muncul wabah dalam prediksi. Agenda-agenda yang lain daripada pemusnahan manusia dulu itu menggunakan dengan cara-cara yang lain. Masa sahabat ada namanya penyakit yang disebut dengan wabah itu kata Nabi. Ada kemudian dulu ada flu burung, ada penyakit sebelumnya yang hanya disembuhkan pada masa Nabi. Bahkan bukan manusia saja yang dimaksud oleh Nabi mematikan itu. Yang termasuklah negara tetangga mengalami wabah yang sangat mematikan. Obatnya cuma kurma diri kita, kurma busuk daripada perbuatan. Kemudian ada taun kata Nabi, kalau kalian terserang penyakit ini jangan keluar daripada tempat tersebut dan jangan mendekat bagi mereka yang di luar, jangan mendekat dari agama mereka. Dan ini semua ciri-cirinya sudah disampaikan dan itu mematikan. Flu burung, orang takut dulu flu burung sampai binatang-binatangnya mati. Atau justru keluar datang tuh 2000 kemarin itu 2020 datang juga wabah itu. Wallahu a'lam itu buatan atau bagaimana kita tidak tahu, tapi yang jelas dianggap sebagai satu hal yang sangat menakutkan di dunia ini. Itu nampak namanya COVID-19. Ujungnya 1 meter. Tidak tahu apakah ada COVID-20, 30 kita nggak tahu. Tapi yang jelas COVID-19 kita anggap sudah berlalu. Pertanyaannya di pasar kita anggap sudah berlalu. Tapi di masjid mungkin di pasar rapat agenda-agenda yang lain daripada pemusnahan manusia itu menggunakan dengan cara-cara yang lain. Itu vaksin apalagi kita nggak nyambung. Artinya wabah itu kata Nabi itu akan datang. Berarti akan datang wabah-wabah yang mematikan yang bahkan bukan manusia saja yang dimaksud oleh Nabi mematikan itu. Termasuklah binatang kita berdoa kepada kalian. Semoga apa yang kita sampaikan yang seperti ini menambah kita harus menjaga diri dan menambah kelak daripada perbuatan-perbuatan seperti ini. Banyak orang akan keluar daripada agama mereka hanya karena ketakutan urusan dunia. Agar selamat daripada banyak orang akan keluar dari agama mereka hanya karena persoalan dunia. Kita ambil contoh COVID. Berapa banyak yang bertahan dengan keimanan atau justru keluar daripada keyakinan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi pada masa Covid itu nampak betul mana yang kokoh dengan keimanan, mana yang goyah. Mana yang betul-betul yakin dengan Allah dan mana yang tidak. Allah makhtimna bis salihin. Sampai sholatnya ujungnya 1 meter semua kan. 1 meter sholatnya 1 meter semua sholatnya kan. Ini persoalan. Pertanyaannya di pasar mapet semua Pak. Di masjid jarang-jarang, di pasar rapat semua.
الضالين اللهم coba bayangkan di mall makin ramai rupanya gitu. Di mall buka masjid tutup. Kadang-kadang nggak nyambung gitu Pak. Sampai di sini mana yang menguntungkan? Berarti mana yang merugikan? Tutup. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita sampaikan di subuh hari ini menambah keimanan kita dan menambah ketaatan kita dalam menjaga diri kita dan keluarga kita agar selamat dari bahaya, agar selamat daripada fitnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma akhtimna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. اللهم اختمنا بالصالحين اللهم اختمنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.